semuanya, perkenalkan nama saya Alfonso Sinaga dengan NIM 212020210021. Di sini saya akan membuat video tentang sistem kemudi dalam kerangka sistem chassis. Tujuan saya membuat video ini untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada penonton tentang bagaimana sistem kemudi berperan dalam kendaraan dan bagaimana itu terkait dengan sistem chassis. Ini sistem kemudi membantu penonton untuk lebih memahami teknologi di balik kendaraan mereka, meningkatkan kesadaran akan pentingnya sistem kemudi dalam menjaga keselamatan berkendara. Sistem kemudi adalah komponen utama dalam kendaraan yang bertanggung jawab untuk mengontrol arah dan orientasi kendaraan. Fungsi utama dari sistem kemudi adalah memungkinkan pengemudi untuk mengarahkan kendaraan ke arah yang diinginkan, mengubah arah kendaraan, dan mengendalikan putaran roda kendaraan. Sistem kemudi memungkinkan pengemudi untuk mengatasi tikungan, berbelok, menghindari rintangan, dan mempertahankan kendaraan dalam jalurnya. Ada beberapa komponen utama dalam sistem kemudi, termasuk roda kemudi, tiang kemudi, gearbox kemudi, dan komponen yang menghubungkan semua bagian ini ke roda kendaraan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa sistem kemudi penting dalam sebuah kendaraan. Yang pertama itu keselamatan. Sistem kemudi adalah salah satu aspek paling kritis dalam keselamatan berkendara. Kemampuan pengemudi untuk mengendalikan arah dan orientasi kendaraan secara cepat dan efisien sangat penting untuk menghindari kecelakaan dan mengatasi situasi darurat. Dan yang kedua, sistem kendali. Sistem kemudi memungkinkan pengemudi untuk mengubah arah kendaraan sesuai dengan kebutuhan. Ini termasuk berbelok, berpindah jalur, dan mengatasi tikungan. Tanpa sistem kemudi yang baik, kendaraan tidak akan dapat dikemudikan dengan baik. Yang ketiga, kepatuhan dalam hukum lalu lintas. Sistem kemudi memungkinkan pengemudi untuk mengikuti aturan lalu lintas, seperti menjaga jalur kendaraan dan mengikuti tanda-tanda lalu lintas. Tanpa sistem kemudi yang berfungsi dengan baik, pengemudi mungkin tidak dapat mematuhi peraturan lalu lintas. Yang keempat, kenyamanan. Sistem kemudi juga berkontribusi pada kenyamanan berkendara. Kemudi yang nyaman dan responsif membuat pengemudi merasa lebih santai dan dapat mengurangi kelelahan saat pengemudi dalam jarak yang panjang. Yang kelima, manuverabilitas. Sistem kemudi memungkinkan kendaraan untuk melakukan manuver seperti parkir, berbelok di ruang sempit, dan berpindah jalur yang mudah. Yang keenam, pengalaman pengemudi. Sistem kemudi yang baik juga meningkatkan pengalaman pengemudi. Respon yang baik dan kendali yang akurat membuat pengemudi merasa lebih puas dan percaya diri saat berkendara. Keseluruhan sistem kemudi adalah salah satu komponen kunci dalam kendaraan dan keandalan serta kinerjanya sangat penting untuk keselamatan, kenyamanan, dan kemampuan pengemudi untuk mengendalikan kendaraan dengan baik. Sebagian besar kendaraan modern menggunakan teknologi canggih dalam sistem kemudi seperti sistem penggerak elektrik atau bantuan kemudi otomatis untuk meningkatkan efisiensi dan keselamatan berkendara. Dan ini adalah gambar sistem kerangka sistem kemudi. Yang selanjutnya, sistem kemudi adalah bagian penting dari kendaraan yang bertanggung jawab untuk mengendalikan arah pergerakan kendaraan. Berikut adalah penjelasan tentang beberapa komponen dalam sistem kemudi. Yang pertama itu roda kemudi atau steering wheel. Roda kemudi adalah komponen yang digunakan oleh pengemudi untuk mengendalikan arah kendaraan. Pengemudi memutar roda kemudi untuk mengubah arah kendaraan. Dan yang kedua adalah kolom kemudi atau steering column. Kolom kemudi adalah struktur yang mendukung roda kemudi dan menghubungkan ke berbagai komponen di dalam sistem kemudi. Yang selanjutnya ada gearbox kemudi atau steering gearbox. Gearbox kemudi adalah komponen yang mengubah gerakan putar roda kemudi menjadi gerakan lateral yang mengubah arah roda depan kendaraan. Terdapat dua jenis gearbox kemudi utama. Yang pertama, rack and pinion, roda gigi dan gigi kereta. Yang selanjutnya ada sumbu kemudi. Sumbu kemudi adalah komponen yang menghubungkan roda kemudi dengan gearbox kemudi. Ini memindahkan gerakan putar dari roda kemudi ke gearbox untuk mengubah arah kendaraan.
Yang selanjutnya ada roda kemudi tambahan atau steering wheel hub. Roda kemudi tambahan atau hub adalah bagian tengah roda kemudi di mana airbag dipasang pada kendaraan modern. Ini dirancang untuk memberikan perlindungan tambahan kepada pengemudi dalam situasi kecelakaan. Yang selanjutnya ada batang kemudi atau tie rods. Batang kemudi adalah komponen yang menghubungkan gearbox kemudi dengan roda depan. Mereka mentransfer gerakan yang dihasilkan oleh gearbox ke roda depan untuk mengubah arah kendaraan. Yang selanjutnya ada lengan kemudi atau steering arms. Lengan kemudi adalah komponen yang terhubung dengan batang kemudi dan membantu mengontrol gerakan roda depan. Mereka memainkan peran penting dalam mengarahkan roda. Yang selanjutnya suspensi atau suspension. Meskipun bukan komponen langsung dari sistem kemudi, suspensi kendaraan juga berperan dalam stabilitas dan kualitas kemudi. Suspensi yang baik membantu menjaga stabilitas kendaraan saat mengemudi dan meredam goncangan lain. Semua komponen ini bekerja sama untuk mengubah arah kendaraan sesuai dengan arahan yang diberikan oleh pengemudi melalui roda kemudi. Sistem kemudi yang efisien dan dapat diandalkan sangat penting untuk keselamatan dan kendali kendaraan. Berikut adalah gambar komponen dari sistem kemudi. Selanjutnya, prinsip kerja sistem kemudi melibatkan penggunaan roda kemudi untuk mengendalikan pergerakan roda-roda kendaraan. Berikut adalah penjelasan tentang prinsip kerja sistem kemudi beserta peran roda kemudi dalam mengubah arah kendaraan. Yang pertama itu ada roda kemudi atau steering wheel. Roda kemudi adalah komponen yang digunakan oleh pengemudi untuk mengendalikan arah kendaraan. Yang kedua adalah sumbu kemudi atau steering column. Sumbu kemudi adalah komponen yang menghubungkan roda kemudi ke mekanisme kemudian yang terletak di bawah dashboard kendaraan. Sumbu kemudi meneruskan gerakan yang dihasilkan oleh pengemudi sistem kemudi. Yang ketiga, rack and pinion atau rack dan pinion. Banyak kendaraan modern menggunakan sistem rack dan pinion untuk mengubah gerak rotasi roda kemudi menjadi gerakan horizontal pada roda-roda kendaraan. Pada sistem ini, roda kemudi terhubung ke poros yang disebut roda kendaraan, yang disebut pinion, yang kemudian berinteraksi dengan rak yang terhubung ke roda-roda kendaraan. Kemudian roda berputar, pinion menggerakkan rak ke kiri atau ke kanan, yang pada gilirannya mengubah arah roda-roda kendaraan. Yang selanjutnya ada linkage dan tie rods. Sistem kemudi juga melibatkan berbagai komponen lain seperti tie rods dan linkage. Tie rods menghubungkan rak dan pinion dengan roda-roda kendaraan dan membantu mengontrol pergerakan roda-roda. Linkage adalah rangkaian komponen yang menghubungkan berbagai bagian sistem kemudi dan memastikan bahwa gerakan roda-roda diatur secara merata dan konsisten. Yang selanjutnya ada power steering atau kemudi daya. Banyak kendaraan modern dilengkapi dengan sistem kemudi daya atau power steering yang membantu pengemudi dengan mengubah arah kendaraan. Sistem ini menggunakan pompa hidrolik atau elektrik untuk memberikan bantuan tambahan dalam memutar roda kemudi, membuatnya lebih mudah untuk mengendalikan kendaraan. Peran utama roda kemudi dalam sistem kemudi adalah sebagai kontrol yang digunakan untuk pengemudi untuk mengubah arah kendaraan. Saat pengemudi memutar roda kemudi, sistem kemudi akan mentransfer gerakan ke roda-roda kendaraan melalui berbagai komponen seperti rack and pinion, tie rods, dan linkage. Ini memungkinkan kendaraan untuk berbelok, mengubah jalur, dan mengarahkan kendaraan ke arah yang diinginkan oleh pengemudi. Ini adalah gambar dari sistem kemudi manual dan sistem kemudi asisten. Di sini ada perbedaannya. Yang pertama kemudi manual. Kemudi manual adalah jenis sistem kemudi yang tidak menggunakan bantuan tenaga mekanis atau listrik untuk menggerakkan roda kemudi. Pengemudi harus mengaplikasikan tenaga fisik mereka untuk memutar roda kemudi, yang dapat memperluas usaha yang cukup besar, terutama saat parkir atau bergerak pada kecepatan rendah. Kendaraan dengan kemudi manual lebih sederhana dan biasanya lebih murah dibandingkan dengan sistem power assistant.
Dan yang kedua, kemudi power assistant. Sistem kemudi power assistant menggunakan bantuan tenaga mekanis atau listrik untuk membantu pengemudi dalam memutar roda kemudi. Ada dua jenis utama sistem kemudi power assistant, yaitu sistem hidrolik dan sistem listrik. Sistem hidrolik menggunakan fluida hidrolik untuk memberikan bantuan sementara sistem listrik menggunakan motor listrik. Kemudi power assistant membuat pergerakan roda kemudi lebih mudah dan memerlukan usaha fisik yang jauh lebih sedikit. Ini memberikan kenyamanan dan kemudahan saat mengemudi, terutama pada kecepatan rendah dan saat melakukan manuver. Kemudi power assistant memiliki keunggulan dalam kenyamanan dan kelebihan tenaga, sementara kemudi manual lebih sederhana dan cenderung lebih tahan lama karena memiliki sedikit komponen yang dapat rusak. Pilihan antara kedua sistem ini tergantung pada preferensi pribadi pengemudi dan jenis kendaraan yang digunakan. Yang selanjutnya adalah pemeliharaan sistem kemudi. Berikut adalah beberapa alasan mengapa pemeliharaan sistem kemudi penting. Yang pertama, keamanan. Sistem kemudi yang baik adalah kunci untuk menjaga kendaraan agar tetap pada jalur yang benar dan dapat menghindari tabrakan atau insiden lainnya. Jika sistem kemudi mengalami masalah, maka mungkin kehilangan kendali atas kendaraan. Yang kedua, kinerja. Sistem kemudi yang baik akan memastikan kenyamanan dan kinerja yang baik dalam kemudi. Kemudi yang licin dan responsif akan membuat pengemudi merasa lebih nyaman dan percaya diri. Yang ketiga, umur panjang kendaraan. Pemeliharaan yang tepat pada sistem kemudi dapat membantu memperpanjang umur kendaraan Anda. Ini berarti Anda tidak perlu mengganti komponen kemudi atau sistem kemudi secara teratur. Dan di sini adalah perawatan sederhana untuk sistem kemudi. Yang pertama itu pemeriksa tekanan ban. Pastikan tekanan ban pada semua roda sesuai dengan rekomendasi pabrikan. Tekanan ban yang tidak sesuai dapat mempengaruhi kinerja kemudi. Yang kedua adalah periksa roda gigi dan sumbu. Periksa secara berkala kondisi roda gigi dan sumbu kemudi Anda. Pastikan tidak ada aus atau kerusakan yang terlihat. Yang ketiga, periksa cairan hidrolik. Jika kendaraan Anda menggunakan sistem kemudi hidrolik, periksa tingkat cairan hidrolik secara teratur. Pastikan cairan berada pada level yang benar dan tidak ada kebocoran. Yang keempat itu periksa kopling kemudi. Pastikan kopling kemudi tidak memiliki kebocoran atau keausan yang signifikan. Jika ada masalah, segera ganti. Yang selanjutnya, periksa sambungan roda. Pastikan semua sambungan roda seperti tirut, dan ball joints dalam kondisi baik dan tidak aus. Sambungan yang aus atau rusak dapat mengaruhi kemudi. Yang selanjutnya, alihkan dan balance band. Pastikan roda kendaraan Anda diarahkan dan seimbang. Ban yang tidak seimbang dapat menyebabkan getaran yang memengaruhi sistem kemudi. Yang selanjutnya, periksa kemudi. Pastikan kemudi tidak memiliki goresan atau kerusakan yang signifikan. Jika ada kerusakan, pertimbangkan untuk mengganti kemudi. Yang selanjutnya, lakukan pemeriksaan berkala. Selalu lakukan pemeriksaan berkala sistem kemudi oleh mekanik profesional, maka dapat mengidentifikasi masalah yang mungkin tidak terlihat oleh mata telanjang. Yang selanjutnya, ganti oli kemudi. Jika kendaraan Anda menggunakan sistem kemudi daya, pastikan Anda mengganti oli kemudi sesuai dengan jadwal perawatan yang ditentukan oleh pabrikan. Melakukan perawatan sistem kemudi dengan benar adalah kunci untuk menjaga kendaraan Anda dalam kondisi baik dan aman. Ingatlah bahwa perawatan yang tepat waktu dapat mencegah masalah yang lebih serius dan menghemat uang dalam jangka panjang. Yang selanjutnya adalah studi kasus. Studi kasus perbaikan sistem kemudi pada mobil. Latar belakang, seorang pemilik mobil sedan merek XYZ mengalami masalah pada sistem kemudi mobilnya. Mobil tersebut memiliki gejala getaran yang tidak normal dan ketidakstabilan saat berbelok. Pemilik mobil menyadari bahwa ada masalah pada sistem kemudi yang harus segera diperbaiki. Dan tindakan yang diambil, pemeriksaan awal. Pemilik mobil membawa kendaraannya ke bengkel otomotif terpercaya. Teknisi di bengkel tersebut melakukan pemeriksaan awal pada sistem kemudi, termasuk pemeriksaan roda kemudi, tie rod, ball joint, dan komponen-komponen lainnya yang terkait. Yang selanjutnya, penggantian komponen rusak. Setelah pemeriksaan,
Teknisi menemukan bahwa tier rod ujung mobil mengalami keausan dan perlu diganti. Tier rod merupakan komponen penting dalam sistem kemudi yang menghubungkan roda depan dengan gearbox kemudi. Ketika tier rod aus, hal ini dapat mengakibatkan ketidakstabilan dan getaran yang dirasakan saat mengemudi. Yang selanjutnya, perbaikan suspensi. Selain mengganti tier rod yang rusak, teknisi juga memeriksa komponen-komponen suspensi lainnya seperti per, shock absorber, dan bushing. Jika ditemukan masalah pada komponen ini, mereka juga memperbaiki atau diganti sesuai kebutuhan. Yang selanjutnya, pelaksanaan penyetelan dan pengukuran. Setelah mengganti tier rod dan melakukan perbaikan pada komponen suspensi lainnya, teknisi melakukan penyetelan ulang sistem kemudi. Hal ini mencakup pengukuran toe in dan toe out yang mengatur sudut roda depan untuk memastikan roda lurus dan sejajar. Penyetelan yang tepat sangat penting untuk menjaga stabilitas dalam pengendalian mobil. Hasil: setelah perbaikan sistem kemudi, mobil sedan merek XYZ kembali dalam kondisi yang baik. Getaran yang tidak normal dan ketidakstabilan saat berbelok telah hilang, dan mobil kembali menjadi aman dan nyaman untuk dikendarai. Pemilik mobil juga merasa lebih percaya diri dalam mengemudikan kendaraannya setelah perbaikan sistem kemudi yang tepat. Perbaikan sistem kemudi adalah salah satu perawatan penting untuk memastikan keamanan dan kenyamanan saat mengemudi. Dalam kasus ini, perbaikan sistem kemudi termasuk penggantian tier rod yang aus dan penyetelan ulang yang akurat untuk memastikan mobil kembali dalam kondisi yang baik. Jadi, rangkuman yang saya dapat adalah sistem kemudi dalam sebuah kendaraan adalah komponen penting yang mengendalikan arah pergerakan kendaraan. Ini mungkin pengemudi untuk mengubah arah kendaraan dengan aman. Sistem kemudi terdiri dari berbagai komponen termasuk roda kemudi, kolong kemudi, gearbox, batang kemudi, lengan kemudi, dan roda-roda depan yang bekerja sama untuk mentransfer gerakan dari roda kemudi ke roda depan. Prinsip kerja sistem kemudi melibatkan putaran roda kemudi oleh pengemudi, yang kemudian ditransfer melalui komponen-komponen sistem kemudi. Sistem kemudi dapat menjadi manual atau power assistant, yaitu terakhir menggunakan bantuan tenaga untuk mengurangi usaha yang diperlukan oleh pengemudi. Yang selanjutnya, pemeliharaan sistem kemudi sangat penting untuk menjaga keamanan dan kinerja sistem kendaraan, termasuk pemeriksaan tekanan ban, kondisi roda dan ban, cairan hidrolik pada sistem power assisted, serta komponen sistem kemudi. Contoh perbaikan atau perawatan mungkin meliputi penggantian roda kemudi, perbaikan kebocoran cairan hidrolik, atau penggantian komponen yang rusak. Jika terjadi masalah serius, disarankan untuk mencari bantuan mekanik berpengalaman dan mengacu pada manual kendaraan. Sekian video yang saya buat. Jika ada kesalahan tutur berkata, mohon dimaafkan. Terima kasih.